Yes, good morning. How are you today? I hope you are in a good condition and don't forget to stay at home and keep clean. By the way, for today, we are going to discuss about our material before, about our last material. It's talk about um, expression of greetings and leave taking. Baik, selamat pagi siswa-siswi kelas 7 yang terkasih. Selamat berjumpa kembali di kelas bahasa Inggris. Pada hari ini, materi pembelajaran kita adalah tentang ekspresi sapaan atau salam dan juga ekspresi ketika berpamitan atau berpisah. Oke, don't go anywhere. Stay at home and check it out. Well, students, today we are going to learn about greetings, ask someone's condition, leave taking, and the response. Yang dimana greeting itu merupakan ungkapan salam atau sapaan, kemudian ask someone's condition itu adalah ungkapan untuk menanyakan kabar seseorang. Jadi itu juga merupakan sebuah kalimat sapaan, tapi tentang menanyakan kabar seorang lain. Kemudian leave taking atau ungkapan perpisahan atau berpamitan. Dan yang terakhir respon. Respon itu merupakan jawaban dari setiap ungkapan-ungkapan yang kita berikan. Jadi jika kita menyapa seseorang, orang itu pun wajib untuk merespon atau menjawab ungkapan yang kita berikan. Oke, guys. Jadi di sini ada contoh-contoh dari greetings. There are some examples of greetings. Ada hi, kemudian responnya juga hi, hello, hello, good morning, good morning, good noon, good noon, good day, yes, of course, good day, good afternoon, and then good evening. The response is good evening. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari greetings yang biasa kita ucapkan kepada orang lain saat kita bertemu dengan orang tersebut, tergantung dengan situasi waktu tentunya. Kalau waktunya pagi hari kita akan mengatakan good morning. Kalau malam hari kita akan mengatakan good evening. Kalau pukul 12 siang tepat kita akan mengatakan good noon atau good day. Dan ketika jam-jam sekitar jam 4 sore kita akan mengatakan good afternoon. Well, students, now we have to know about the time when we use good morning, when we use good day, good afternoon, and good evening. Jadi di sini kita akan melihat waktunya, kapan kita mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di dalam bahasa Inggris itu menggunakan pembagian waktu yang bersifat 12 jam saja. Jadi hanya dari jam 00 hingga 12. Kalau di Indonesia kan dari jam 00 hingga jam 23.59 atau jam 20 atau hitungannya 24 jam. Tapi kalau di Inggris kita menggunakan sistem waktu 12 jam. Jadi good morning itu kita ucapkan dari sekitar jam 5 pagi hingga jam 11.59 siang atau 1 menit sebelum jam 12. Kemudian good day atau good noon itu kita gunakan tepat pada saat jam 12 siang. Kemudian good afternoon. After itu artinya sesudah, noon itu siang. Berarti hari sesudah siang atau selamat sore. Itu berkisar jam 12.01, jam 12 lewat 1 menit sampai jam 6 sore. Masuk ke good evening itu dari pukul 6.01 sore hingga jam 00 malam. Jadi seperti itu pembagiannya. Kemudian di sini ada pembagian waktunya AM atau antemeridium itu dari jam 12 malam hingga jam 12 siang. Kemudian PM postmeridium itu dari jam 12 siang hingga jam 12 malam. Jadi anak-anakku jangan pernah lupa untuk membedakan AM dan PM.
Ya, tergantung pembagian waktunya. Okay, let's move to asking one's condition and the responses. How are you? I'm great, thanks. What's up? Fine, thanks. How's life? Very well. How is it going? Not too bad. How's everything? Just so-so. What's new? Nothing much. Or not too much. Jadi ini adalah merupakan ungkapan-ungkapan sapaan, tapi juga menanyakan kabar dari orang lain. Karena biasanya kalau misalnya kita bertemu dengan teman, itu biasanya jarang mengucapkan, "Hello, good morning my friend." Biasanya kita langsung menanyakan, "Hey, what's up bro? How are you?" Seperti itu. Jadi menanyakan asking one's condition ini juga mempunyai respon seperti yang bisa kita lihat pada slide. Ada I'm great, kalau kalian baik-baik saja, kemudian very well, kemudian not too bad, artinya tidak terlalu buruk juga kondisinya, berarti sedang baik-baik saja. Kalau kalian mengatakan, kalau kalian misalnya sedang sakit atau tidak bagus kondisinya, ya kalian bisa bilang I'm not good today, atau I'm not very well today. Itu bisa, tinggal ditambahkan kata not saja, itu bisa merupakan kalimat yang mengungkapkan tidak dalam keadaan yang baik-baik. Students, berikut ini adalah contoh ungkapan sapaan dan menanyakan kondisi seseorang ketika kalian baru pertama kali berjumpa dengan orang tersebut. Jadi kalian bisa mengatakan, how do you do? Kemudian the responses is, how do you do? Or another example, how are you doing? And the response is, I'm doing well or I'm doing good. Jadi ini adalah contoh sapaan ketika kalian baru pertama kali berjumpa dengan orang tersebut. Itu bisa dibaca di note-nya. How do you do is only used where you are introduced to a new person and is quite formal. Jadi ini merupakan sapaan yang formal jika kita ucapkan kepada orang yang baru pertama kali kita jumpai. Okay, and the last one is leave taking atau ungkapan perpisahan. There are some examples of leave taking here. See you itu bisa see you next time, see you later, see you again, see you tomorrow, or see you soon. And the responses is see you, atau bisa juga see you later or see you tomorrow. And then good night. The response is of course good night. Oke, good night ini merupakan ungkapan perpisahan karena diucapkan ketika kita akan tidur. Jadi kalau misalnya kalian bertemu guru kalian di supermarket jam 8 malam, itu kalian akan mengucapkan good evening, bukan good night. Karena good night itu kalian ucapkan ketika kalian akan tidur. Biasanya kalian ucapkan kepada orang tua di rumah atau saudara yang ada di rumah. Kalian akan mengucapkan good night, bukan good evening. Oke? Jadi di sini ya perbedaan good night dan good evening. Good evening itu diucapkan pada malam hari, tapi ketika kita masih beraktivitas, kalau good night itu kita ucapkan juga pada malam hari ketika kita akan tidur. And then, nice to meet you or glad to meet you. Glad itu artinya juga senang atau bahagia, seperti itu ya. Kemudian responnya juga nice to meet you too. Jadi di respon itu biasanya kita juga membubuhkan atau menaruhkan kata to, T-O-O, yang artinya juga. Oke, let's see for the next. Sorry, I have to go now. Yes, of course. See ya. Jadi kalau misalnya kita mau pergi, kita sedang asik misalnya berbicara, ngobrol dengan teman, kemudian kita harus pergi, kita akan bilang
sorry, I have to go now. Maaf, saya harus pergi sekarang. Dan respon kita, oke, tidak apa-apa, sampai berjumpa lagi. Seperti itu. Kemudian, I will talk you later. Be careful, have a nice day, take care, and goodbye. Jadi ini merupakan contoh-contoh dari ungkapan perpisahan berikut dengan responsnya. Jadi anak-anak bisa dipelajari di sini dan harapannya Miss Ina kalian semua bisa menggunakan ungkapan-ungkapan ini saat berada di rumah ataupun bersama keluarga ataupun bersama teman-teman. Memang ini kelihatannya mungkin simple gitu, tapi kalau misalnya kita ucapkan setiap hari, kita latih setiap hari, pasti kita tidak akan lupa juga dengan materi-materi yang simple dan sederhana seperti ini. Okay, students, that's all our material for today. Thank you for your attention and see you on the next video. Bye!